Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulestaningsih dengan NIM 1302020050. Saya dari kelas B1. Saya akan menjelaskan studi kasus model pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak. Dalam rekayasa perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Banyak ragam kerangka kerja yang telah dikembangkan selama ini, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Model pengembangan perangkat lunak, model prototype. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya, sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma. Adaptasi sistem operasi atau bentuk interaksi manusia-mesin yang harus diambil. Kelebihan dan kekurangan model prototype. Kelebihan yaitu 1. Menghemat waktu pengembangan. 2. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. 3. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 4. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkannya. 5. User dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem. Kekurangan yaitu 1. Biaya untuk membuat prototyping cukup tinggi. 2. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. 3. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Contoh studi kasus yaitu seorang pelanggan mendefinisikan serangkaian sasaran umum bagi perangkat lunak, tetapi tidak melakukan mengidentifikasi kebutuhan output, pemrosesan, ataupun input detail. Pada kasus yang lain, pengembang mungkin tidak memiliki kepastian terhadap efisiensi algoritma, kemampuan penyesuaian dari sebuah sistem operasi, atau bentuk-bentuk yang harus dilakukan oleh interaksi manusia dengan mesin. Dalam hal ini, serta pada banyak situasi yang lain, prototyping paradigma mungkin menawarkan pendekatan yang terbaik. Prototyping paradigma dimulai dengan pengumpulan kebutuhan. Pengembang dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan objektif keseluruhan dari software. Mengidentifikasi segala kebutuhan yang diketahui dan area garis besar di mana definisi lebih jauh merupakan keharusan, kemudian dilakukan perancangan kilat. Perancangan kilat berfokus pada penyajian dari aspek-aspek software tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Contohnya, pendekatan input dan format output. Perancangan kilat membawa kepada konstruksi sebuah prototipe. Prototipe tersebut dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan software. Iterasi terjadi pada saat prototipe di-setel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dan pada saat yang sama
memungkinkan pengembang untuk secara lebih baik memahami apa yang harus dilakukan. Itulah hasil presentasi saya yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.